Shalom, selamat sore rekan Kompare semuanya. Kiranya pada sore hari saat ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan sukacita dan tentu saja semangat ya. Meskipun persekutuan kita pada sore hari ini masih dilakukan secara daring. Gak apa-apa ya, tetap semangat dan sukacita. Puji Tuhan. Nah, oke. Rekan Kompare semuanya, sebelum kita memulai persekutuan pada sore hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Puja dan puji syukur kami haturkan kepadamu untuk anugerah-Mu yang sungguh tiada terbilang, telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, kembali pada sore saat ini, kami pemuda-pemudi remaja GKI Kabangan datang bersekutu untuk memuji nama-Mu serta belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati mata, memberkati telinga, juga memberkati hati kami, agar kami dengan sungguh-sungguh dapat mendengarkan, mengerti, dan boleh melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah, rekan Kompare, sebelum kita melanjutkan untuk membaca firman Tuhan pada saat ini, mari kita memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Rekan-rekan Kompare, bacaan pada sore hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10, di mana tema persekutuan pada sore hari ini mengambil tema Free Servant, atau dalam bahasa Indonesianya hamba yang merdeka. Oke. Nah, firman Tuhan akan saya bacakan sebagai berikut. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia akan berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya?
Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah ia yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Nah, rekan kembali semuanya, sebelum lebih lanjut kita masuk dalam persekutuan ini, kita akan sedikit berbicara tentang mentalitas seorang hamba. Kira-kira secara umum mentalitas seorang hamba itu bagaimana ya? Semuanya pasti tahu. Secara umum, mentalitas seorang hamba itu biasanya orang-orang itu biasanya hanya bisa menuntut, ya. Kemudian sukanya meminta-minta, minta ini, minta itu, menuntut ini, menuntut itu. Kemudian dia itu biasanya juga rendah diri dan mudah menyerah. Ya, itu antara lain sedikit secara umum mentalitas seorang hamba. Ambil saja konflik yang kadang tuh terjadi di jalan raya yang mungkin pernah kita jumpai. Misalnya seperti ini, naik kendaraan, tahu-tahu ada yang nyelip, ya, mendahului, nggak terima, ya. Nah, karena orang-orang itu merasa haknya sama dengan orang lain untuk menggunakan jalan itu, sama-sama mempunyai hak. Nah, jadi cuma disalib gitu aja menjadi tersinggung, akhirnya bertengkar di jalan. Nah, itu mungkin orang-orang yang itu tadi mendahulukan minta ini, minta itu, minta dihargai haknya, daripada ia menghormati orang lain tentang kewajibannya, ya. Nah, rekan-rekan kompare, bagaimanakah dengan kita semua pada saat ini? Kita sebagai orang Kristen tentunya juga memiliki panggilan untuk menjadi hamba, ya. Apakah orang-orang Kristen pada saat ini yang dipanggil untuk menjadi hamba juga memiliki mentalitas seorang hamba? Bagaimana? Yuk, untuk mengetahui jawabannya, kita akan kembali kepada bacaan firman Tuhan tadi. Ya, di mana dalam bacaan tadi itu Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang begitu mudah untuk dipahami namun tidak mudah untuk dilakukan. Dalam perumpamaan tadi menceritakan tentang seorang hamba, atau tepatnya dalam bacaan tadi itu seorang budak, yang memang seharusnya seorang budak itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya. Mau dia capek, mau dia lelah, kalau tuannya memerintah, ya dia harus melakukan. Ya, dalam konteks saat ini budak itu tidak boleh mengeluh dan tidak dapat menuntut apa-apa. Kemudian kita semua juga mengetahui bahwa dalam dunia perbudakan, seorang budak itu kadang dianggap seperti barang gitu ya. Jadi kalau seperti barang itu bisa dijual, bisa dibeli, ya. Nah, demikian juga budak. Seorang budak, walaupun dia manusia, tetapi kalau dia budak, dia dapat diperjualbelikan. Pada zaman dahulu itu budak itu tidak digaji, tetapi dia istilahnya hidupnya itu dipelihara dengan baik oleh tuannya supaya dia dapat hidup dengan baik dan dapat melaksanakan perintah-perintah tuannya dengan baik juga. Nah, konteks kehidupan perbudakan membuat perumpamaan yang tadi disebutkan oleh Yesus menjadi begitu jelas. Seorang budak tidak boleh membantah tuannya, ya, meskipun ia telah lelah bekerja seharian di ladang, kemudian sampai pulang ke rumah,
dia masih melanjutkan pekerjaannya untuk melayani tuannya, ya. Dia tidak bisa langsung istirahat, layah-layah gitu, nggak bisa. Kalau tuannya memerintah, ayo layani aku makan, layani aku minum, ya harus segera dikerjakan oleh budak tersebut. Nah, kenyataan ini digunakan Yesus untuk merefleksikan peran orang-orang yang mengikut Yesus. Seperti yang disampaikan Yesus dalam ayat 10 tadi, demikianlah juga kamu. Nah, kata kamu jelas ditujukan kepada para pendengarnya pada saat itu yang terdiri dari banyak orang. Ada juga murid-murid Yesus dan juga ada orang-orang Farisi. Bila kita membaca lebih lanjut, ada disebutkan orang Farisi pada ayat 20. Nah, lewat ungkapan Yesus ini, Yesus membandingkan para pengikutnya ini dengan budak. Kemudian Yesus kembali menegaskan pengajarannya melalui ayat 10 tadi yang tertulis, ya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kata tidak berguna juga mempunyai makna tidak layak atau tidak pantas, ya. Jadi dengan pernyataan ini, Yesus mau mengajak kita semua untuk melihat bahwa Sang Tuan yang kita layani ini adalah Sang Tuan yang begitu agung, sehingga kita ini sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk menjadi budaknya. Nah, kenyataan inilah ya yang membawa kita untuk menyadari bahwa kita ini memang budak dari Tuhan kita. Dan kita ini sungguh-sungguh tidak layak. Tetapi, walaupun kita tidak layak, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, dengan kasih sayang yang sungguh luar biasa bagi kita semua, Tuhan sendiri yang melayakkan kita untuk melayaninya. Oleh karena itu, dengan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita menjadi layak, maka kita semuanya boleh semangat ya untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Oleh karena itu, sobat kembali semuanya, dalam kehidupan kita pada saat ini, kita menghayati panggilan sebagai hamba Allah di tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia pada saat ini. Ya, kita saat ini hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat dan berbangsa yang mungkin pada saat ini memang semrawut, kemudian adanya pementingan diri sendiri, keegoisan diri sendiri maupun juga mungkin kelompok, ditambah lagi dengan adanya kesulitan kehidupan karena adanya pandemi yang masih terjadi sampai pada saat ini. Semuanya ini membuat seringkali diri kita, masyarakat Indonesia, menjadi lupa untuk melakukan kewajibannya untuk kesejahteraan buat seluruh bangsa, buat seluruh masyarakat Indonesia. Kita menjadi lebih mementingkan hak kita. Kita lebih menuntut hak-hak kita daripada kewajiban kita. Oleh karena itu, panggilan hidup menghamba menjadi hal yang penting. Panggilan ini bukanlah supaya kita hidup dengan mentalitas seorang hamba, yaitu mentalitas yang hanya bisa meminta-minta, mentalitas yang hanya bisa menuntut ini, menuntut itu, dan mentalitas yang mudah menyerah. Bukan seperti itu. Tetapi panggilan hidup menghamba justru memerdekakan hidup kita
Dan dengan penuh kesadaran, kita, orang-orang Kristen, menghadirkan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita bagi bumi Indonesia kita yang tercinta ini. Ya, kita dapat melakukan karya-karya yang menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi masyarakat Indonesia. Mungkin tidak perlu terlalu luas, mungkin masyarakat di sekitar rumah kita, masyarakat di sekitar sekolah kita, tempat pekerjaan kita. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari Sobat Kompare, kita mengaminkan firman Tuhan pada sore petang hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami akan keberadaan diri kami yang sesungguhnya sungguh tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi Engkau dengan kasih-Mu yang sungguh ajaib, yang luar biasa, telah melayakkan kami untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, inilah kami, inilah hidup kami sebagai hamba-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kehidupan kami di tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.